Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga selalu lancar semua urusan dan kegiatannya hari ini. Senang sekali saya Oke Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak edisi hari ini. Kita akan berbicara terkait dengan persiapan Kota Surabaya menghadapi Pilkada tahun 2024. Setelah selesai dengan urusan Pilpres di Februari 2024 lalu, kini kita akan segera menghadapi adanya pilkada atau pilwali 2024 untuk kota Surabaya yang mana runtutannya kini juga masih terus berlangsung. Saat ini petugas Pantarlih juga pasti sudah mengunjungi beberapa rumah-rumah pemirsa di rumah untuk menyaksikan atau melihat bagaimana pendataannya, membutuhkan KK, membutuhkan kartu identitas untuk pencocokan dan juga pemilihan. Nah, memang belum ditetapkan jumlah DPT-nya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, KPU Kota Surabaya akan segera menetapkannya dan menetapkan target partisipasi pemilih di Pilwali 2024 Kota Surabaya. Nah, lantas apa saja tantangan KPU Kota Surabaya dalam menghadapi Pilwali 2024? Bagaimana tingkat partisipasi pemilihnya, melihat para generasi boomers yang juga sudah banyak dan juga generasi milenial juga sepertinya mendominasi. Seperti apa langkah-langkah upayanya? Kita akan membahas dengan KPU Kota Surabaya. Sudah menemani saya, ada Bapak Suprayitno, Ketua KPU Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Suprayitno. Selamat pagi Mas. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak, boleh mungkin untuk mengawali iBreak edisi hari ini boleh sedikit dijelaskan runutan Pilkada 2024 saat ini sedang masa apa, lalu untuk masa pendaftaran bagi para calonnya kapan, dan yang paling penting adalah hari pencoblosannya Bapak. Monggo. Oke. Jadi begini Mas Oki, mulai 24 Juni 2024 hingga nanti 24 Juli 2024 itu KPU Kota Surabaya melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit, di mana petugas Pantarlih kami masuk dan keluar rumah-rumah calon pemilih. Betul. Ini dalam rangka memastikan yang pertama, apakah nama sebagaimana alamat yang dimaksud itu masih memiliki hak pilih. Contoh misalkan warga yang semula itu berstatus sebagai anggota TNI atau Polri, terus seiring mereka purnawirawan akhirnya memiliki hak pilih. Ya, betul. Pun demikian sebaliknya, misalkan remaja putra atau putri yang sudah berusia 17 tahun, sekiranya mereka semula memiliki hak pilih terus menjadi anggota TNI atau Polri, maka secara otomatis tidak lagi memiliki hak pilih. Seperti itu. Nah, coklit ini sendiri dalam rangka memutakhirkan data pemilih, di mana kalau berkaca pada pemilu 2024 kemarin terdapat angka 2,2 juta pemilih. Iya, betul. Nah, betul. Berdasarkan pengalaman dari pemilu ke pemilu dan atau pilkada ke pilkada, angka jumlah pemilih itu selalu naik Setelah coklit. setelah coklit. Baik. Seperti itu. Nah, selain itu kami KPU Kota Surabaya juga menjalankan persiapan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik. Betul. Di mana ini berdasarkan jadwal yang ada di peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, terus bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota. Ini dimulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Nah, kapan itu hari H coblosan pilkada, yaitu 27 November tahun 2024. Siap. Seperti itu, Mas. Siap. Jadi runutannya saat ini KPU Kota Surabaya tengah melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan Pantarlih keluar masuk rumah-rumah warga untuk memastikan apakah warga yang menempati rumah tersebut masih memiliki atau sudah memiliki hak suara atau tidak. Nah, nanti di bulan Agustus disusul dengan pendaftaran bakal pasangan calon dan hari H yang terpenting pencoblosannya di tanggal 27 November 2024. Tadi dikatakan oleh Pak Suprayitno bahwa mengaca pada
data DPT pada Pilpres 2024 atau Pemilu 2024 adalah di angka 2.218.586. Nah, seiring berjalannya waktu setelah coklit ini selesai atau pemutahiran juga selesai, Bapak, apakah memang dari angka 2.218.586 ini cenderung naik atau turun jumlah DPT-nya, Pak? Untuk jumlah DPT cenderung naik selama ini. Oke. Seperti itu, pengalaman dari pemilu ke pemilu dan atau pilkada ke pilkada. Oke, Seperti itu. karena jumlahnya cenderung naik, otomatis upaya yang dikerahkan untuk agar para pemilih ini mengikut sertakan dirinya pada hari pencoblosan juga semakin ekstra keras dong, Bapak? Betul, jadi secara masif, secara terus-menerus kami keluarga besar KPU Kota Surabaya melakukan sosialisasi tatap muka ya, sosialisasi tatap muka dengan dibantu teman-teman panitia pemilihan kecamatan di 31 kecamatan yang ada, berikut petugas pemungutan suara di masing-masing kelurahan, di mana jumlah kelurahan di Surabaya itu terdapat 153 kelurahan. Selain itu kita dalam sosialisasi juga menyasar sejumlah komunitas, ada teman-teman disabilitas, ini juga kita sasar di mana mereka memiliki hak konstitusional yaitu hak untuk memilih. Nah, salah satu cara untuk melindungi hak pilih mereka adalah dengan melibatkan mereka dalam sosialisasi. Selain itu, harapan kedepannya mereka bisa menggunakan hak pilih di hari coblosan. Seperti itu, Mas. Ya, itu adalah goals yang terpenting, menggunakan hak pilihnya di hari-hari pencoblosan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan DPT pada pemilu 2024, KPU Kota Surabaya ini sudah mengklasifikasikan dari 2 juta sekian pemilih ini, berapa yang masuk kategori untuk kalangan pre-boomers, baby boomers, generasi X, milenial, dan juga generasi Z. Nah, rupanya milenial ini masih mendominasi di angka 700.000 sekian. Nah, lantas seperti apa nanti upaya KPU Kota Surabaya untuk memaksimalkan para pemilih pemula, para pemilih Z, dan juga milenial untuk ikut serta dalam pencoblosan hari H di November mendatang? Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Kalau kita mengaca pada Pilwali Surabaya pada tahun 2020 lalu, pemirsa, KPU Jawa Timur ini menyampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilih untuk DPT Kota Surabaya ini menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan kota kabupaten lain di Jawa Timur. Ada di angka 52,4%. Yang mana memang saat itu Pilwali Kota Surabaya dan juga pilkada daerah-daerah lain ini harus dihadapkan dengan era pandemi COVID-19 dan juga cuaca yang saat itu sedang hujan, sehingga bisa jadi hal tersebut menjadi faktor pendukung rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Nah, lalu di tahun 2024, apa yang menjadi tantangan terbesar KPU Kota Surabaya untuk mengikut sertakan para pemilihnya? Bapak, kalau kita berkaca pada tahun 2020, memang pilkada harus berhadapan dengan pandemi COVID-19, cuaca yang hujan karena di bulan Desember, tapi bulan ini pun, di tahun ini pun maksud kami, di November juga besar kemungkinan cuaca juga sama, tapi sudah tidak pada masa pandemi COVID-19. Seberapa besar target KPU Surabaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Bapak? Iya, jadi di pilkada tahun 2024, KPU Republik Indonesia pasang target untuk masing-masing kabupaten kota serta provinsi yang menjalankan pilkada itu sebesar 75%. 75%. Angka partisipasi. Nah, data kami, Mas Oki, di pilkada 2015 itu angka partisipasi masyarakat ada di 52,17%. Terus di pilkada tahun 2020 ada di angka 53%. Memang naik tipis ya dibanding 2015, di mana saat itu betul yang disampaikan Mas Oki tadi, kita semua dihadapkan pada pandemi COVID ya, kendati prosedur menjaga kesehatan sudah diterapkan di masing-masing TPS, namun
ada kekhawatiran masyarakat pemilih untuk datang ke TPS gitu. Nah, di sisi lain lepas subuh hingga pukul 09.00 ketika itu hujan mengguyur di sejumlah kecamatan di Surabaya. Namun meskipun demikian angka partisipasi tetap naik tipis dibanding pilkada sebelumnya, betul. 2015. Betul, Mas. Itu. Nah, sedangkan tantangan untuk mencapai angka partisipasi di pilkada 2024 yaitu sebesar 75%, ya sosialisasi masif kita lakukan. Terlebih menyasar para pemilih pemula, ya, di mana kita masuk dan keluar sejumlah SMA, SMK. Selain itu juga sejumlah perguruan tinggi di Surabaya. Artinya sukses pemilu, sukses pilkada ini menjadi tanggung jawab kita bersama, di mana untuk sukses pemilu maupun pilkada itu terdapat 3 aktor, Mas. Yang pertama yaitu KPU serta Bawaslu selaku penyelenggara, ya, sejauh mana KPU memasifkan supaya masyarakat mau berbondong-bondong ke TPS, ya. Sedangkan teman-teman Bawaslu sejauh mana pengawasannya terhadap tahapan yang dilaksanakan KPU. Terus aktor berikutnya yang kedua adalah partai politik. Nah, partai politik di sini untuk konteks pemilu sejauh mana caleg-calegnya itu memasifkan diri, ya, untuk bisa mendulang suara sebanyak-banyaknya. Sementara partai politik untuk konteks pilkada sejauh mana paslonnya ini mampu mengkampanyekan guna merebut hati dan suara rakyat, seperti itu. Nah, berikutnya aktor yang ketiga adalah masyarakat pemilih itu sendiri. Sampai sejauh mana mereka bisa memahami visi serta misi pasangan calon hingga akhirnya mau dengan sadar diri, dengan rela hati tanpa paksaan berkenan mendatangi TPS guna menyalurkan hak pilihnya. Baik. Seperti itu, Mas. Siap. Jadi ada 3 aktor yang menentukan kesuksesan hari H pencoblosan nanti, KPU, Bawaslu, partai politik, dan juga bakal pasangan calonnya hingga masyarakatnya sendiri. Nah, artinya KPU yang juga menjadi ujung tombak sukses tidaknya pilkada sejauh ini, apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Surabaya untuk menyasar para pemilih pemula, Bapak? Atau barangkali sosialisasi juga dilakukan secara terdiferensiasi? Apakah untuk baby boomer seperti ini, pre-boomer seperti ini, generasi X, milenial hingga Z, atau berbeda-beda atau bagaimana, Bapak? Iya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya sosialisasi tatap muka masih dijalankan, ya, dengan menyasar pemilih pemula. Selain itu kita ada program relasi. Apa itu relasi? Yaitu relawan demokrasi. Relawan demokrasi? Betul, di mana ini kita mengambil dari adik-adik SMA yang kelas 3 yang sudah memiliki hak pilih sebagai agen informasi. Nah, mereka kita bekali materi sosialisasi dengan harapan mereka bisa menyampaikan lanjut kepada lingkungan tempat dia sekolah, terus lingkungan di keluarga dia tinggal, serta lingkungan di RT atau RW dia tinggal. Seperti itu. Oke, penentuan mereka yang terlibat dalam relasi ini seperti apa, Bapak? Apakah melalui penunjukan langsung dari KPU atau ada penyaringan tertentu atau bagaimana? Jadi teman-teman PPS di masing-masing kelurahan itu kita minta mengusulkan calon. Ya. Selanjutnya ada penilaian tersendiri oleh Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Surabaya. Ya, setelah itu ditetapkan sebagai relasi. Nah, selain itu dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih, kita juga menyasar di titik-titik sebelumnya menjadi tempat program DP3, Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Nah, kita kembali menyapa mereka melalui program sosialisasi tatap muka.
Nah, di Surabaya itu terdapat kelurahan, yakni Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo. Itu yang mereka sasar. Seperti itu, Mas. Siap. Nah, kalau barangkali tadi Bapak menyampaikan bahwa saat ini KPU Kota Surabaya juga menggandeng kawan-kawan di tingkat kelas 3 SMA atau SMK untuk menjadi relawan demokrasi, yang mana memang barangkali mereka cukup antusias saat ini, karena ini menjadi pengalaman pertama kali atau bahkan kedua kali untuk menggunakan hak suaranya. Tapi yang jadi masalah adalah generasi Z yang barangkali dikenal cukup cuek dengan demokrasi, cukup nggak mau tahu. Nah, itu apakah ada strategi khusus atau bagaimana, Bapak? Iya, jadi kalau kami melihat sikap apatis dari mereka ini sedikit berangsur mulai terkikis ya. Oke, baik. Kenapa baik. demikian? Ini kami amati dari pemilu 2019 kemarin, terus berkembang di pemilu 2024, di mana mereka usai menggunakan hak pilihnya, dengan bangga mereka berselfie ria Oke, dengan baik. jari yang bertinta. Hmm. Itu. Nah, di sisi lain banyak di antara mereka yang menggunakan kaos ya atau t-shirt di mana kontennya itu seputar politik. Ini kami melihat bentuk kesadaran politik di kalangan muda. Artinya mereka sudah tidak lagi apatis, namun sudah care, sudah melek politik. Nah, di sisi lain banyak di antara caleg yang kemarin berkontestasi di pemilu 2024 itu juga dari kalangan muda. Ada yang baru lulus kuliah, bahkan ada yang masih kuliah. Nah, ini adalah contoh real bahwasanya kaum muda itu sudah care terhadap politik itu sendiri. Baik. Jadi masifnya penggunaan media sosial hari ini ternyata cukup berpengaruh positif, terutama ketika masyarakat atau para penggunanya saling berlomba-lomba untuk membuat konten-konten yang berhubungan dengan demokrasi, apalagi di hari-hari pencoblosan. Nah, itu artinya kawan-kawan KPU juga tidak boleh ketinggalan. Mereka juga harus lebih kreatif untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi untuk mengajak serta para pemilih menggunakan hak suaranya di tanggal 27 November 2024 nanti. Yang tidak ketinggalan penting juga adalah terkait dengan bagaimana DPT untuk kaum disabilitas? Apakah nanti TPS-TPS sudah disiapkan untuk ramah disabilitas? Jangan kemana-mana, kami akan segera membahasnya usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana jumlah DPT di Kota Surabaya mengaca pada pemilu 2024 yang memang saat ini masih belum ditetapkan untuk DPT Pilkada Surabaya itu berapa karena masih dalam proses pemutakhiran. Nah, yang tidak kalah penting adalah KPU juga tidak hanya harus menggerakkan diri supaya para pemilih pemula atau pemilih sebelumnya sudah menggunakan hak suaranya untuk kembali datang ke TPS, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana nanti KPU juga turut serta membuat para TPS-TPS ini nyaman dan ramah untuk para disabilitas. Sejauh ini Bapak, seberapa besar jumlah pemilih disabilitas di Kota Surabaya sehingga mereka bisa memengaruhi positioning suara di pilkada nanti, Pak? Iya, kita tidak dalam rangka bicara seberapa besar pemilih disabilitas ya, namun sekali lagi dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara termasuk disabilitas di dalamnya, maka saat pendirian tempat pemungutan suara selalu kita tekankan supaya ramah terhadap mereka, ramah terhadap disabilitas itu. Nah, selain itu pemilih disabilitas memiliki hak untuk didampingi saat menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Baik. Nah, pendamping ini bisa dari keluarga mereka sendiri, ya, dan atau dari di antara petugas KPPS yang ada. Di mana untuk petugas KPPS yang ada itu ada form, ya, di mana pernyataan siap merahasiakan pemilih disabilitas yang didampingi. Seperti itu.
Jadi terkait dengan pemilih disabilitas, KPU sudah mempersiapkan diri untuk nanti di KPPS itu sudah ada pendamping yang siap mendampingi dan tentunya menjaga privasi pemilih tersebut. Kalau terkait dengan kategorisasi Bapak, kita Ya, tahu bahwa disabilitas ini ada disabilitas fisik, ada betul. disabilitas mental atau tunawicara, tunarungu, tunanetra. Nah, apakah nanti dalam perlakuannya saat pendampingan juga dibedakan sesuai dengan kategori disabilitasnya? Apalagi tunanetra kan mereka tidak bisa melihat. Nah, atau bagaimana Bapak? Iya, jadi sejak coklit, pencocokan dan penelitian yang sekarang berlangsung, ya masing-masing disabilitas itu sudah diklasifikasikan. Oke, Gitu. baik. Nah, nanti ketika hari H coblosan, ya pastinya untuk disabilitas tunawicara atau tunarungu itu berkaca pada pengalaman sebelumnya, mereka tidak perlu didampingi gitu. Oke. Namun yang perlu pendampingan itu selain lansia ya, juga tunanetra itu. Seperti itu, Mas. Siap. Jadi tidak banyak para disabilitas yang memerlukan pendampingan, paling tidak hanya lansia atau tunanetra. Kalau tadi kita kembali ke target Bapak, di tahun 2020 jumlahnya ada 53, sekian persen, sementara target KPU nasional untuk penyelenggara pilkada di provinsi maupun di kabupaten kota ini sebesar 75%. Artinya disparitasnya cukup tinggi Bapak. Nah, Betul. seberapa besar upaya yang akan dikerahkan KPU Kota Surabaya untuk memastikan angka tersebut tercapai, Pak? Ya, yang pasti sosialisasi secara masif ya, dengan menyasar seluruh segmen, seluruh elemen kota gitu. Nah, selain itu dalam beberapa kali kesempatan rapat koordinasi dengan partai politik, ya mereka pun kita dorong untuk ikut mensukseskan pilkada nantinya, di mana goal pastinya adalah tingginya angka partisipasi, Ya. seperti itu. Tantangan untuk mewujudkan 75% ada Bapak yang masih dihadapi oleh KPU Kota Surabaya? Untuk tantangan sih kami belum melihat ya Mas. Oke ya, selain potensi hangatnya suhu politik di kota Surabaya ya. Namun itu kita mitigasi dengan aktif berkomunikasi dengan teman-teman kepolisian, Oke. di mana di Surabaya ada Polrestabes Surabaya dan Polres KP3 Tanjung Perak. Perak. Ya, selain itu dengan Forkopimda juga kita intens komunikasi gitu. Artinya KPU maupun Bawaslu itu sadar diri bahwa kita bekerja di ruang publik, di ruang kaca, diawasi banyak pihak. Nah, dari situ pun kita harus mengedepankan menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh peserta. Dalam hal ini pasangan calon yang diusulkan partai politik. Seperti itu. Siap. Jadi KPU Kota Surabaya juga tidak henti-hentinya untuk berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk memastikan pilkada atau Pilwali Kota Surabaya 2024 nanti berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Terakhir Bapak, monggo, apa yang disampaikan kepada para pemirsa di rumah khususnya para pemilih di Kota Pahlawan untuk bersama-sama berperan serta karena masyarakat juga ternyata menjadi salah satu aktor terselenggaranya pilkada ini sukses atau tidak? Apa yang disampaikan pesan-pesannya Bapak? Monggo. Baik, terima kasih Mas Oki. Kalau menilik pada tagline Pilkada 2024 itu adalah Surabaya memilih. Nah, ketika Surabaya memilih, maka secara otomatis seluruh lapisan masyarakat Surabaya yang sudah memiliki hak pilih, monggo menggunakan hak pilihnya. Itu Mas. Siap. Surabaya memilih bukan sekedar tagline, tapi ini merupakan panggilan kepada seluruh warga Kota Pahlawan untuk bersama-sama nanti datang dan secara aktif menggunakan hak suaranya di tanggal 27 November 2024. Meskipun saat ini sejumlah pasangan calon juga masih tes ombak, belum secara resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon. Nah, tapi ini paling tidak sudah memperlihatkan bagaimana Kota Surabaya siap atau tidak menyelenggarakan Pilkada 2024. Terima kasih Pak Suprayitno, Ketua KPU Kota Surabaya. Kita berharap bersama-sama semoga Pilwali 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif.
Pemirsa di rumah, saya Oki Sandi juga mengucapkan terima kasih telah menyaksikan iBreak edisi hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.